Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bagaimana memahami karakteristik jasa dan bauran pemasaran 7P dalam kualitas layanan. Lanjut, yang pertama itu adalah konsep dasar jasa, yang dimana jasa adalah kegiatan atau manfaat yang tidak bisa dilihat secara fisik dan tidak bisa dimiliki. Nah, artinya jasa itu tidak terlihat dan juga tidak bisa dimiliki karena hanya bisa dirasakan dari layanan yang perusahaan berikan kepada kita seperti itu. Di mana nilai utamanya terletak pada pengalaman. Nah, pengalaman dalam menggunakan pelayanan tersebut dan juga interaksi serta bertujuan untuk memberikan kepuasan dan membuat pelanggan tetap setia atau loyalitas. Nah, artinya tujuannya itu agar pelanggan itu puas terhadap layanan yang kita berikan sehingga terbentuknya loyalitas. Oke, lanjut kepada yang kedua yaitu peran dan juga perbedaan jasa. Nah, menurut Lovelock dan Wirtz, di banyak negara maju dan juga berkembang, sektor jasa itu menyumbang lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto ataupun PDB. Seperti halnya yang ada di Indonesia seperti itu. Jasa itu menyumbang setengah seperti itu daripada produk domestik bruto ataupun bisa disebut dengan PDB. Nah, perbedaan jasa dan juga barang bisa dilihat di gambar teman-teman, di mana aspeknya itu wujud. Nah, barang itu tentu berwujud, berbentuk fisik seperti itu. Sedangkan jasa itu tidak terwujud ataupun tidak bisa terlihat seperti itu. Nah, terus yang kedua itu produksi dan juga konsumsi. Yaitu barang itu terpisah. Artinya, ketika kita membeli barang, kita itu bisa membeli sekarang dan juga bisa mengkonsumsi tahun depan ataupun 1 minggu ke depan seperti itu. Nah, sedangkan jasa itu bersamaan. Karena yang kita rasakan itu layanan, maka ketika kita membeli layanan ataupun menggunakan layanan tersebut, maka kita itu secara tidak langsung menggunakan secara bersamaan seperti itu. Nah, terus kepemilikan. Nah, barang itu tentu ada, sedangkan jasa itu tidak ada karena jasa itu tidak bisa dimiliki karena cuma bisa dirasakan. Standarisasi. Barang itu lebih mudah, sedangkan jasa itu sulit karena dipengaruhi manusia. Karena lebih sulit karena dipengaruhi manusia itu maksudnya apa ya? Setiap manusia itu dalam memberikan pelayanan itu berbeda seperti itu, teman-teman. Terus lanjut kepada karakteristik utama jasa atau bisa disebut dengan IHIP. Nah, di sini yaitu yang pertama itu intangibility, yaitu tidak terwujud. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya jasa itu memang tidak terwujud, tidak terlihat seperti itu. Nah, yang kedua inseparability atau tidak terpisahkan. Terus yang ketiga itu variability, heterogenitas, artinya itu apa ya? Setiap manusia itu tidak bisa memberikan kualitas layanan yang sama seperti itu. Sehingga itu bisa disebut dengan heterogenitas. Terus prisability atau tidak tahan lama. Baik, lanjut kepada pengertian kualitas layanan, di mana kualitas layanan adalah perbandingan antara harapan dan juga persepsi pelanggan seperti itu. Nah, artinya apa ya? Kualitas layanan itu dipengaruhi oleh pengalaman dan juga promosi ataupun word of mouth seperti itu. Dengan tujuan untuk bagaimana memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan seperti itu. Intinya kualitas layanan itu mengukur bagaimana harapan dan juga persepsi pelanggan terhadap layanan yang akan mereka apa ya? Yang akan mereka lakukan seperti itu ataupun mereka beli atas layanan tersebut seperti itu, teman-teman. Nah, terus lanjut kepada model serve kual dalam mengukur kualitas layanan. Nah, di sini ada 5 seperti materi-materi sebelumnya pasti dalam kualitas layanan itu ada model serve kual seperti ini. Yang pertama itu tangible, bukti fisik, yang kedua reliability, keandalan, yang ketiga responsiveness, daya tanggap, yang keempat asuransi ataupun jaminan, yang kelima itu empati ataupun peduli. Lanjut pada bauran pemasaran marketing mix 7P. Nah, 7P di sini yaitu seperti produk, price, place, promotion, people, proses, dan juga physical evidence. Nah, dari produk, nah tentu produk jasa. Jadi kalau di dalam lingkupnya jasa berarti artinya produk ini seperti layanannya yang diberikan seperti itu.
Nah, price harga terhadap layanannya seperti itu. Nah, plus di sini disebut dengan distribusi, artinya eh, kepada siapa kita menjual layanan yang kita miliki seperti itu. Terus promosi, people orang, dan juga proses, dan yang terakhir itu physical evidence ataupun bukti fisik seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu integrasi karakteristik jasa dan 7P dalam meningkatkan kualitas layanan. Nah, integrasi antara karakteristik jasa atau seperti yang tadi saya sebutkan di dalam IHIP itu, saya kayak intangibility, inseparability, variability, dan juga perishability. Dengan bauran pemasaran 7P merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Nah, artinya teman-teman, apa ya, tujuh bauran pemasaran dan juga karakteristik jasa itu sangat berpengaruh dalam strategi gitu, dalam strategi untuk meningkatkan kualitas layanan dalam sektor jasa seperti itu. Karena karakteristik jasa itu menjelaskan sifat dasar layanan, sedangkan 7P itu digunakan untuk mengelola kualitas tersebut seperti itu. Sehingga ketika kedua model ini digabungkan, maka akan meningkatkan secara optimal daripada kualitas layanannya seperti itu teman-teman. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.